Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimana aksi bullying di kalangan mahasiswa. Di sini anggota kelompoknya yaitu saya sendiri Abdul Majid Harahap sebagai moderator dan Atia Triana Diva sebagai pemateri pertama dan Sofi Rahmadani Rendra sebagai pemateri kedua, Ajeng Pramana Putri Ramadhani sebagai pemateri ketiga, Riri Kasih Pratiwi sebagai pemateri keempat. Oke, dipersilakan untuk pemateri pertama. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang latar belakang dan tujuan. Bullying verbal di lingkungan kampus merupakan fenomena yang kerap terjadi, namun sering diabaikan. Dampaknya sangat nyata, terutama yaitu menurunkan kepercayaan diri, mengganggu kesehatan mental, dan menghambat prestasi akademik mahasiswa. Selanjutnya ada tujuan kegiatan ini adalah untuk memahami, mengidentifikasi dan mengedukasi sivitas akademika mengenai bahaya bullying verbal serta mendorong terciptanya lingkungan kampus yang aman dan suportif. Next. Selanjutnya identifikasi permasalahan. Yang pertama ada metode pengamatan. Yang dimana pengamatan dilakukan secara langsung di lingkungan kampus. Sasaran utamanya adalah mahasiswa aktif yang terlibat dalam interaksi sosial sehari-hari di kelas dan area publik. Selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana bentuk bullying verbal yang terjadi di kalangan mahasiswa, lalu apa faktor penyebab dan dampaknya terhadap korban secara psikologis dan sosial. Yang terakhir ada pendekatan empati. Pendekatan empati digunakan untuk memahami perspektif korban dan pelaku bullying verbal. Hal ini membantu mengungkap dinamika sosial yang mendasari perilaku tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, di sini akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Dipersilakan. Terima kasih moderator. Baik, saya akan menjelaskan bagian kajian pustaka. Yang pertama ada definisi bullying verbal. Bullying verbal adalah tindak menyakiti orang lain melalui kata-kata seperti ejekan, hinaan, ancaman, atau komentar merendahkan yang dilakukan secara berulang dan disengaja. Selanjutnya, bentuk-bentuk kampus. Bentuk umum meliputi mengejek penampilan, melabeli negatif, menyebarkan rumor, serta merendahkan di depan umum maupun melalui media sosial di lingkungan kampus. Selanjutnya ada dampak psikologis dan sosial. Korban bullying verbal berisiko mengalami kecemasan, depresi, rendah diri, penurunan prestasi akademik, serta isolasi sosial yang berdampak jangka panjang pada kesehatan mental. Selanjutnya, upaya pencegahan. Literatur merekomendasikan edukasi empati, pelatihan komunikasi asertif, kebijakan anti-bullying kampus, serta keterlibatan aktivitas akademika dalam pencegahan. Next. Selanjutnya, rencana kegiatan. Yang pertama ada metode wawancara. Wawancara langsung sebagai pendekatan utama untuk menggali pengalaman bullying verbal. Yang kedua ada pembuatan poster edukasi. Merancang poster informatif sebagai media penyuluhan anti-bullying verbal. Sasaran kegiatan mahasiswa dan seluruh civitas akademika Universitas Negeri Padang. Terakhir, hasil yang diharapkan meningkatnya kesadaran dan kemampuan pencegahan bullying verbal di kampus. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih pemateri kedua. Di sini akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu pelaksanakan aksi awal yaitu wawancara. Pelaksanaan wawancara di sini wawancara dilakukan dengan mahasiswa terpilih di lingkungan kampus Universitas Negeri Padang.
Untuk tanggapan narasumber itu berbagi pengalaman dan pandangan mereka mengenai bullying verbal di kampus secara jujur. Kemudian untuk reaksi mahasiswa menunjukkan respon terbuka dan antusias dalam membahas topik bullying verbal. Kemudian, temuan awal wawancara ditemukan pola umum bullying verbal berupa ejekan dan kata merendahkan. Next. Kemudian, untuk aksi kedua, yaitu pembuatan dan publikasi poster. Di sini, poster berisi pengertian bullying verbal, dampak yang ditimbulkan, dan ajakan menjaga perkataan dan menghargai sesama. Dipilih karena mudah dipahami dan mudah disebarluaskan melalui media sosial. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas bullying verbal. Baiklah, sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk pemateri ketiga, yaitu lanjut di pemateri keempat. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya refleksi kelompok. Melalui proyek ini, seluruh anggota kelompok memperoleh pemahaman yang lebih mendalam bahwa bullying verbal merupakan permasalahan nyata yang sering terjadi tanpa disadari di lingkungan kampus. Kami menyadari bahwa perkataan yang dianggap sepele atau sekedar candaan dapat berdampak besar terhadap kepercayaan diri, kenyamanan, dan kesehatan mental orang lain. Proses observasi dan wawancara yang dilakukan turut membuka wawasan kami bahwa setiap orang memiliki perasaan dan batas toleransi berbeda. Sehingga penting untuk selalu menjaga etika dalam berkomunikasi dan menghargai perbedaan. Proyek ini menjadi pengalaman berharga yang mendorong kami untuk lebih peka, berani mencegah, serta aktif menciptakan lingkungan pertemanan yang aman, saling mendukung, dan bebas dari bullying verbal. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, di sini saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu kesimpulan akhirnya, kesimpulan utama bullying verbal masih marak di lingkungan kampus. Dampaknya nyata secara psikologis dan sosial bagi mahasiswa. Edukasi dan kesadaran kolektif sangat diperlukan. Saran dan tidak lanjut. Civitas akademik perlu membangun budaya saling menghormati. Kampus diharapkan menyediakan mekanisme pelaporan dan edukasi preventif yang berkelanjutan. Di sini sekian presentasi kami. Jika ada perkataan atau salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.